ilahaini min dunillah. Lalu apa di situ terjemahnya? Ketika Allah berfirman, hai Isa, di hari kebangkitan tuh, ya, apakah kamu pernah mengatakan kepada manusia, sembahlah kamu dan ibu kamu dua Tuhan selain aku, kata Allah. Apa jawaban Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Tidak patut ya Allah aku mengatakan diriku adalah Tuhan. Tidak patut, itu bukan hakku. Padahal kata Nabi Isa, aku menyuruh apa? Menyuruh untuk menyembah Allah di ayat 117-nya. Tuh, kalau Anda nggak percaya nanti dikira saya aja datanya buat Anda nih ya. Nih, Al-Maidah. Hari kebangkitan Yesus dihakimi Allah, ya. Tuh. Dikira ngibul pula saya nanti. Nih, Bang. Nih. Ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Lalu Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Terus, jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau tahu. Lalu apa perintah Yesus atau Nabi Isa ini? Perintahnya, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha wa rabbi wa rabbukum. Astagfirullah. Ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali sesuatu yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu nih Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, makanya kata Yesus, di hari akhir aku akan berterus terang, kata Yesus. Berterus terang kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyembah Dia, ya, yang memanggil Dia Tuhan. Berterus terang kayak gimana? Mari kita baca nih ya. Pada hari akhir, kata Yesus, banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Tidak lain adalah Kristen dan Katolik. Oke? Nah, di sini apa jawaban Yesus? Ya, apa jawaban Yesus? Sama dengan Al-Maidah, teman-teman. Ya, apa beliau jawab? Bentar. Nih, jawaban dia. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal Kristen dan Katolik. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Gitu, itu nanti di hari akhir, ya, di hari kebangkitan, Yesus akan bersaksi gitu. Yang memanggil Dia Tuhan, Dia usir. Karena apa? Pada saat itu Dia diberikan kesaksiannya kepada para penyembahnya, Dia dihakimi Allah. Pernah nggak ngaku kamu bahwa kamu di dunia mengatakan dirimu adalah Tuhan? Langsung dihadapkan kepada para penyembahnya, Dia langsung akan mengatakan, kalian adalah pembuat kejahatan, aku tidak pernah kenal kamu, kata Yesus. Dia kan Tritunggal. Halo. Bagi kami adalah Tritunggal. Pemahaman. Tritunggal. Kapan Yesus ngajarin Tritunggal, Pak? Yesus tidak pernah mengajari Tritunggal. Lalu kenapa Anda malah menganut Tritunggal? Ya, Dialah anak Roh Kudus, firman. Kapan Yesus ngajarin kayak gitu? Kapan? Oh, nih saya kasih tahu sama Anda, ajaran Yesus bukan ajaran Kristen, ajaran Yesus bukan ajaran pendeta, ajaran Yesus bukan ajaran gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan 3 dalam 1, nggak pernah. Tapi Yesus berkata ya di dalam Markus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak ada dia berteriak dulu kepada Bani Israel tuh. Dengar dulu. Terus
Ya Tuhan memang betul nggak tiga. Tuhan Anda 3 di kitab Anda, Bang. Tidak ada tiga Tuhan. Nih ayatnya nih, saya kasih tahu. Ya. Kasih tahu mana? Oh, ya udah, nih. Saya kasih tahu ayatnya. Tuhan Anda 3. Kitab Anda sendiri yang bilang 3 kok. Ya. Tuh. Lagi muter nih. Ntar ya teman-teman. Padahal ini loh teman-teman. Apa ya? Maksimal padahal gitu ininya. Wifi-nya. Bentar saya ketikin aja. 1 Yohanes nih. Ntar ya. 1 Yohanes 5 nomor 7 nih. Ntar ya. Muter tuh. Lama kali. Tuh. Nih ya. Nih isinya. Ya. Sebab ada 3. Oke? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya lagi-lagi 3. Gimana? Yang bilang 3 itu kitab Anda, Bapak, ya, yang ngomong 3 itu kitab Anda, bukan Islam. Gimana sih? Gak ada kitab ngapain bilang 3. Loh, Anda baca sendiri nih, ya. Kitab Anda ini Alkitab bukan? Alkitab 1 Yohanes 5 nomor 7, ya. Nih, sebab ada 3. Pelototin tuh 3. Gimana sih Bapak? Jadi yang ngomong Tuhan Anda ada 3 itu kitab Anda, bukan Islam. Gimana sih Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube ya tadi rungkat ya. Hah? Itu 3 pemahaman dengan 1. 3 pemahaman. Pak, Bapa yang di sorga Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Ya dia maha suci makanya kudus. Ya Tuhan juga. Tidak dikatakan Tuhan satu. Ya Oke. Tuhan. Yesus. Ya Tuhan. Ada berapa tuh Tuhannya? Yesus Tuhan. Sekarang Yesus itu saya katakan wujud atau tidak? Saya tanya. Yesus kan wujud. Yesus wujud dan pantas berbicara kalau dia utusan karena dia wujud. Iya. Sebagai manusia. Berarti dia wujud Tuhan gitu. Coba saya bertanya, yang jadi atau sebagai? Coba perbedakan dulu bos. Apa yang dibedakan? Jadi atau sebagai? Dia itu turun jadi manusia atau sebagai manusia? Jadi manusia. Nah, ya itu coba. Iya, Firman jadi manusia kan gitu, paham Kristen. Enggak, saya tanyakan, dia turun sebagai manusia atau jadi manusia? Jadi. Di mana itu dikatakan jadi manusia? 1 Yohanes 4 di Yohanes 1 nomor 14. Coba dibuka. Bukan sebagai tapi jadi. Nih, gimana sih? Anda baca kitab Anda atau enggak sih Bapak ini ya? Aduh. Masa saya yang harus ajarin Kristen sih teman-teman kitabnya? Coba dibuka. Aduh. Tuh. Ntar. Bukakan dulu. Allah, ini wifi. Nah, nih. Ya. Nih. Firman itu menjadi, bukan firman itu sebagai, bukan. Loh, dia di sini menjadi manusia. Ya iya, makanya saya jawab jadi. Ya kan, menjadi kan Anda manusia. nanya. Kan gitu. Anda Kan nanya, firman itu jadi menjadi apa manusia. sebagai? Jadi.
Terus? Nah, firman menjadi manusia. Ah, Sudah. terus? Yang hidup di dalam tubuh itu, daging itu, ya firman. Oh, firman. Dari mana itu? Ajaran siapa? Kok ajaran siapa? Oh, Yesus nggak ada ngajarin gitu. Makanya Yesus bilang, ya kan jangan dipanggil Tuhan. Ya kita lah yang berakal. Nggak ada Yesus ngajarin kayak gitu. Justru karena nggak ada, kita lah manusia yang berakal dengan caranya. Lah kalau nggak ada Yesus yang nggak ada ngajarin kayak gitu, ngapain Anda ikuti ajaran selain Yesus? Itu namanya kesombongan. Pak, kalau Yesus nggak ngajarin, ngapain Anda akal-akalin ajarannya? Oke, sulit untuk diperdebatkan itu. Kalau nanti tetap bertahan. Saya bertanya, buat apa Yesus turun ke bumi? Yesus turun ke bumi untuk menyampaikan firman dari Bapaknya. Oke, sebelumnya rupanya para nabi nggak disampaikan firman. Para nabi juga disampaikan firman. Lantas kenapa diturunkan lagi? Iya, dia memperbaharui firman dari Tuhan. Apa nggak berguna lagi para nabi? Bukan nggak berguna, karena para nabi terdahulu udah wafat. Wafat. Gimana sih? Lantas karena sekarang nggak ada nabi, kenapa nggak diturunkan nabi? Sekarang kan udah ditutup oleh Nabi Muhammad. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adala. Ngapain lagi turun nabi? Kenapa pula yang dari bumi menutup, yang dari langit tidak menutup? Yang dari bumi menutup gitu. Yang dari langit tidak menutup gitu. Ya. Yang dari langit menutup. Kebalik Anda. Loh, tapi katanya Nabi Muhammad nabi terakhir. Iya. Ya, sementara Isa masih di belakang dia kan. Terus? Kenapa yang di bumi penutup bukan yang di langit penutup? Kenapa yang di bumi penutup bukan yang di langit penutup? Oh, maksud Anda itu kenapa Nabi Muhammad sebagai penutup nabi gitu? Ya, betul. Kenapa bukan Nabi Isa? Ya. Oh, gitu. Baik. Sebentar, Bapak. Aduh. Bentar ya. Ada nggak ini? Susah teman-teman. Ya kalau nggak ditulis, mana nih pulpen saya? Pulpen saya pun hilang ini. Oh ini. Bapak. Nih ya. Kenapa bukan Nabi Isa penutup? Nih ya. Nabi Isa itu dikenal Nabi ke-24 ya Pak ya. Nih kertas saya tulis nomor 24 ya, 24. Oke? Nih ya. 24. Lalu Nabi Muhammad itu nomor 25. Nih. 25 ya. Oke? Ya. 24 sama 25 duluan mana? Duluan 24 kan? Baik. Ya. Kalau dia 24 duluan, saya tarik 24 ini. Ya, saya letakkan di atas. Nih. Oke? Saya letakkan di atas. Saya turunkan nomor 25 sebagai penutup, ya. Oke? Oke. Sekarang 25 ini wafat udah. Wafat, nggak ada lagi 25. Lalu saya turunkan lagi yang saya simpan. Nih. Apakah nomornya berubah? Apakah jadi 26 dia? Hah? Ya nggak Kan jadi. tetap 24 toh. Lah, tapi katanya Nabi terakhir. Ya iya, Nabi terakhir itu nomor 25, bukan nomor 24. Iya, terakhir. Kenapa pula jadi dia yang terakhir? Ya iya, karena dia nomor 25 yang terakhir saya turunkan. Lantas yang dari bumi penutup gitu. Ya iya, yang dari bumi penutup. Soalnya kan Yesus, Nabi Isa dari bumi juga. Ya. Jangankan bahas soal, karena saya bilang pun begini-begini, ya ada selalu gini-gini. Iya Pak, Yesus dan Nabi Isa itu dari bumi, sama-sama dari rahimnya. Mana Yesus, sih? Enggak, kalau Yesus memang seperti layaknya manusia. Alamnya Layaknya enggak. manusia.
Yesus itu memang manusia, bukan Tuhan. Gimana sih? Bukan, layaknya manusia, perbuatan suami istri tidak. Oh, kalau kayak gitu masih banyak perbandingan sama yang lain. Yesus itu atau Nabi Isa itu tidak diciptakan dengan orang tua laki-laki. Dia bukan dari hasil hubungan badan, bukan. Sama Ya seperti udah, kan Adam beda. dan Melkisedek, sama. Kan beda kan? Sama dengan Adam dan Melkisedek. Bahkan lebih hebat Nabi Adam. Nabi Adam itu langsung diciptakan Tuhan tanpa orang tua laki-laki dan perempuan. Itu kan Lebih pertama hebat itu. Itu kan pertama manusia. Ya iya, kalau Anda mau membanding seperti itu lebih hebat Nabi Adam. Sesudah Nabi Adam siapa lagi yang hebat tanpa orang tua laki-laki dan orang tua perempuan? Melkisedek itu, ya. Lebih hebat itu. Melkisedek sudah banyak manusia, tapi tiba-tiba nongol tanpa orang tua laki-laki dan tanpa ibu dia. Ngapain? Kalau Yesus cuma orang tua laki-laki aja yang nggak ada, ibunya masih ada, kalah sama yang lain dia. Aduh, gimana sih Bapak ini? Maksudnya keistimewaannya gitu, bukan karena hubungan badan. Banyak yang lain juga fitnah Pandit, kapan manusia menuhankan Isa sebelum kedatangannya? Oh, banyak. Nasrani Najran menuhankan Nabi Isa. Kristen Kapan? menuhankan Di mana? Yesus. Di mana tertulis sebelum tapi kan tadi kan katanya sebelum kedatangannya sudah dituhankan. Kapan itu? Ya iya, sebelum kedatangan Nabi Muhammad, Nabi Isa itu udah dituhankan oleh Nasrani. Mau ayatnya? Coba buka ayatnya. Taubah 31 tuh. Ada ya teman-teman. Inilah ya. Makanya kenapa Nabi Isa itu turun? Kalau dijelaskan di hadis, dia mematahkan salib-salib, dia membasmi Kristen gitu. Iya. Nih. Masa seorang pencipta seperti itu? Nih, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Dan mereka menjadikan para nabi, ya Yahudi dan para rahib Nasrani sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, serta Nasrani mempertuhankan Al-Masih Isa putra Maryam. Mana sih? Jadi dia turun kedua kalinya sesuai hadis. Dia akan mematahkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan menghapus jizyah, menghapus perpuluhan. Tuh, ya, tuh di hadis tuh, ya. Nabi Isa akan mematahkan salib, akan membasmi Kristen. Terus dia juga akan memusnahkan babi. Ya, betul. Terus dia menghapus jizyah, menghapus perpuluhan. Memang akan datang kedua kali untuk menghanguskan, membumi lantakkan, memang akan menghakimi, memang datang kedua kali. Ya iya, kami punya hadisnya. Buat apa Nabi Isa datang kedua kalinya? Dia akan mematahkan salib-salib. Kami pun punya. Kami pun punya. Gitu. Jadi kalau menurut Islam seperti apa? Sesuai dalil saya jelaskan. Nabi Isa akan menghakimi orang yang menuhankan dirinya, yang menyembah dirinya, dan dia akan mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya, gitu, yang menyebut dia Tuhan. Gitu. Apapun ceritanya, memang saya menyebut Tuhan Yesus. Dia segalanya bagiku. Ya no problem itu Pak, no problem, itu kan keyakinan Kristen. Cuma kan keyakinan kita sesuai dalil. Bukan ya. berarti tiga Allah ya. Yang Kapan Nabi Isa atau Yesus mengajarkan Tuhan ada tiga? Nggak ada. Tidak ada. Itu dalam pemahaman kami. Ya dialah satu-satunya. Dialah Allah, Anak, Roh Kudus. Ya sudah Kak. Pak, kalau itu pemahaman Anda berarti ajaran Kristen bukan ajaran Yesus. Oh udah. Apa? Di sini dapat kita ketahui kesimpulannya, Kristen bukan ajaran Yesus. Ngapain lagi? Kan gitu. Imani saja lah Pak, nggak usah banyak tanya. Akhir bulan nanti transfer ke saya 10%. Dosa udah ditebus, mati masuk surga. Ya. Oh, masalah perpuluhan itu yang dikomeni. Bukan, itu hanya sindiran saya aja gitu. Itu kan sukarela kami. Gitu. Kami membangun gereja,
membutuhkan ibadah kami. Kalau sukarela itu namanya kolekte, Pak. Persembahan, bukan perpuluhan. Aduh. Itulah di seperpuluhan. Gitu. Kan wajar Gimana? orang Itu keyakinan saya. Terus sesuai Matius 7:22 tadi, dia akan mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan. Kayak gimana? Ya bisa jadi betul. Yang mana itu sekarang kan itu. Banyak di bumi ini agama yang memanggil Yesus Tuhan, agama apa? kami. Berarti Anda nanti diusir Yesus gitu. Apakah dikatakan di sana kalau dia dipanggil Yesus diusir? Nah, rupanya kagak nyimak tadi. Nah, Ya, maksudnya kan di situ bukan masalah soal dirinya dipanggil Tuhan, tapi perbuatanmu salah, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Itu kan yang dimaksud perumpamaannya, bukan dia karena dipanggil Tuhan disalahkannya. Kan bisa aja diputar balikkan, itu masalahnya. ya udah, kita baca ya, Pak ya. Nih, ya kita baca ya. Cukup Nih, baca aja, lagi soalnya ya. paham Matius juga itu. 7:22 ya. Oke lah bos, sudah. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Oke? Betul. Yang panggil Tuhan siapa? Katolik dan Protestan, betul? Betul. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Siapa yang pakai nama Yesus bernubuat? Kami Kristen. Oke. Dan mengusir setan demi namamu. Siapa yang buka praktek katanya pengusiran setan pakai nama Yesus? Kami tidak pernah mengusir setan. Oh, jadi pendeta itu ngapain mereka? Nggak tahu Baca mantra gitu, bukan nama Yesus yang dibaca pendeta kalau usir dia bukan setan mantra, gitu. Dia berdoa. Ya udah, berarti pakai nama Yesus ya. Dan memperoleh banyak mukjizat demi namamu juga. Tuh kan banyak tuh pendeta buka praktek katanya penyembuhan demi nama Yesus, kan gitu. Apa yang dikatakan Yesus terhadap orang-orang ini? Maka kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada pendeta yang memakai namaku, kepada Kristen, Katolik, dan Protestan. Aku tidak pernah mengenal kamu, kata Yesus. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya itu betul sekali bagi yang jahat. Ayo, yang pakai nama Yesus, bermukjizat demi nama Yesus, itu Yesus kagak kenal. Kristen pun belum tentu dalam kekristenan yang baik, tidak semua. Gitu, itu jelas kosakata Yesus. Udah, ngapain saya tafsir lagi, nggak perlu. Kan gitu, ngapain saya tafsir lagi, nggak perlu lagi Bapak. Ya, udah jelas kosakatanya kayak gitu. Lantas dia dikatakan di sana, akulah jalan kebenaran, tiada yang datang kepada Bapa tanpa melalui dia. Dia ngomong sama siapa tuh? Dia ngomong sama siapa? Dia ngomong sama siapa? Ya sama-sama manusia lah. Pak, dia ngomong sama Filipus. Filipus itu Yahudi. Tadi Yahudi katanya tidak mengakui Yesus. Aduh. Gimana lagi? Tapi Yahudi nggak mengakui Yesus. Dia ngomong sama Filipus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi hanya ke jalan kebenaran dan hidup untuk Yahudi, bukan untuk Kristen. Mana? Jalan Yahudi, sementara Yahudi tidak mengakui Yesus. Aduh. Iya, memang tidak diakui Yesus itu. Makanya dia menyampaikan firman Tuhan. Supaya apa? Memberikan keselamatan kepada orang Yahudi, bukan dengan kepada Kristen. Maco. Tidak ada dikatakan kepada Kristen yang kita itu mengikut. Kita punya akal, diberi akal itu mengetahui pencipta. Jadi bukan, Tuhan tidak mengajakkan hanya khusus Kristen, hanya khusus Islam. Berpikir logika ngapa sih? Ya iya, makanya dia utus lagi nabi yang baru gitu untuk semua manusia. Ya tergantung, makanya pilihan. Tahu yang baik udah dikatakan di sana yang sesungguhnya. Ya kita punya akal yang memilih lah.
Sedangkan Ya yang iya, kalau kita lawannya punya adalah akal kan ateis. baca di kitab Anda Matius 15 nomor 24 tuh. Jalan Aku kebenaran diutus hanya katanya. untuk Israel, bukan untuk Karisteng. Gimana sih? Israel, dan dikatakan di sana kepada bangsa-bangsa seluruh bumi. Udah apa lagi? Mana ada dia melarang menyebarkan Injil ke seluruh bumi, melarang dia keluar Israel. Mau tahu ayatnya pula? Hah? Mau tahu? Nih, saya kasih ya. Yesus melarang ajarannya diajarkan kepada luar Israel nih. Nah, berarti lantas Isa kenapa Anda akui? Nih ya. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Jangan menyimpang dari Bani Israel, ya. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Makanya dia menyampaikan, akulah jalan kebenaran dan hidup hanya untuk Israel, bukan untuk Karisteng, Pak. Udah dibilang juga, ajaran Yesus bukan ajaran Kristen, bukan. Ajaran Yesus bukan ajaran Kristen, bukan ajaran pendeta, bukan ajaran gereja. Beda dengan ajaran Yesus. Yesus hanya untuk Israel. Akulah jalan kebenaran dan hidup hanya untuk Israel, bukan untuk Karisteng gitu. Kenapa Bapak? Anda kena kenapa itu? Kena pelanggaran Anda. Iya, akulah jalan kebenaran dan hidup untuk Karisteng, ya. Mana-mana untuk ini, untuk akulah jalan kebenaran dan hidup untuk Yahudi, untuk Israel, bukan untuk Karisteng. Kacau. Halo, selamat malam. Oh, ngerokok dia, pantas kena. Udah dibilang jangan ngerokok tadi. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Iya. Malam, Pak Yusuf. Ya. Silakan open cam-nya. Silakan di open cam, Abang. Open cam yang mana ya? Ntar ya teman-teman, sambil nunggu Abang ya open cam ya, saya tambah moderator dulu ini. Yusuf PI 6. Ntar ya. Klik. Nih tambah. Oke, rekaman live, komentar sorotan, kelola tamu yang disematkan manajemen produk tuh kena. Dah. Oke. Mana orangnya? Mana? Bang? Iya. Bang. Open cam dulu lah. Bang. Aku klik Ada, nggak bisa internet. nggak bisa open cam dia. Turun aja dulu Bang ya. Nggak, lama kali terus nggak bisa open cam pula. Ya. Turun aja dulu. Ganti akun yang bisa open cam aja ya. Karena kita menerima akun yang open cam. Oke? Ntar ya. Tadi apa? Apa ini buku panduan? Ntar ya teman-teman. Ntar ya. Ngelak nih. Tunggu. Ngelak pula saya. Oke, bentar ya. Pasti kepental nih. Komentar Anda ketahan semua nih. Tunggu. Oke, bentar ya teman-teman. Ngelak nih ya. Nah, kan keluar kan akunnya. Ntar saya masuk lagi. Lanjutkan. Ntar ya. Gak ada Edis kayaknya blokir saya dia.
blokir saya. Edis nggak ada, nggak bisa kelihatan. Dia blokir saya. Nggak percaya teman-teman. Nih ya, saya kasih lihat ya. Kalau nggak percaya teman-teman, Bentar. Tuh ya, saya cari dulu ya. Edis kan? Tuh ya, bentar. Edis. Mana ada? Tuh. Kalaupun diambil kohosan juga nggak ada dia. Nggak ada, ya. Mana kayaknya dia blokir saya deh, ya. Nggak ada dia. Di kohosin pun nggak bisa si Edis. Mau macam mana? Kayaknya dia blokir saya itu. Saya yang blokir Edisnya yang ketakutan sama saya. Sampai ngeblok saya kayak gimana ceritanya? Yang Islam tolong tarik aja permintaan naiknya ya. Halo, selamat malam. Malam. Nah, silakan open cam-nya, Bang. Oh, nggak bisa open cam-nya. Ada. Ambil akun yang open cam-nya, Bang ya. Saya cari akun yang bisa open cam aja. Kalau akun yang kagak bisa open cam nggak usah minta naik lah. Ya. Kristen yang bisa open cam aja gitu. Malas saya ngomong sama ini, sama ini, sama gambar, ya. Halo Bang, selamat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya, ada yang mau disampaikan Bang? Dikit aja. Mau nanya dikit aja itu. Kasih jelas tuh Edis, banyak umat-umat muslim yang kena ini apa? Biarkan aja Bang, ngapain juga udah 4 kali kabur sama saya, ngapain? Ya, kasihan yang lain Bang, bukannya apa. Aku 100% teguh. Udah diserukan tiap hari, nggak usah ke situ. Kau sama nanti dengan Edis ponisnya, dikumpulkan Allah di neraka bersama Edis. Udah dikasih tahu juga. Aku cuma kan itu gitu. Aja, Bang, nggak banyak-banyak nanya. Kasihan yang awam-awam Bang. Makanya nggak usah nonton Edis, suruh ke tempat saya aja gitu. Iya Bang, siap Bang. Udah Bang ya, makasih ya Bang. Baik, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 Kristus. Iya. Teman-teman, ini kok nggak ada ininya ya, kayak tadi ya. Bentar. Apa sih ini, kotak apa sih? Bentar, notif-notifnya banyak kali teman-teman. Makin nggak jelas ini. Si TikTok ini makin gak jelas. Apa sih? Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Nah, silakan open cam. Silakan open cam-nya, Bang. Tunggu ya. Oke, thank you. Anda Kristen, Bang? Kristen. Bisa dinyaringin nggak suaranya sedikit? Kristen. Kecil kali. Coba Abang ngomong. Kristen. Oke, Abang Kristen. Bentar. Yang di ini. Bentar ya. Ngelak nih, bentar. Yang di ini. Bentar ya. Yang di YouTube sabar ya. Ngelak yang di YouTube nih. Oke, Abang Kristen ada yang mau ditanyakan atau saya boleh bertanya? Oke, ditanya aja. Yang ditanya aja gitu. Hah? Yang ditanya aja. Anda mau nanya? Yang ditanya aja, yang ditanya. Yang ditanya, ya sudah. Siapa yang cabut nyawa ibunya Yesus? Sekarang gini. Paham nggak Tritunggal?
Coba Anda jawab siapa yang cabut nyawa Ibu Yesus? Pertama Tritunggal paham nggak dulu? Bang, suara Anda kok kecil kali ya? Kecil banget. Ya, iya, ini jaringannya agak kurang apa ini? Iya, kecil banget suaranya, nggak jelas. Bang, siapa yang cabut nyawa ibunya Yesus? Gini, pertama kali Tritunggal paham nggak? Waduh, beda bang, yang saya tanya siapa nyabut nyawa ibunya Yesus. Ngapain Anda bahas Tritunggal? Saya nggak bahas Tritunggal. Saya bertanya siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus. Gini, sama itu gini. Oke, boleh. Saya ikutin bicara abang ya. Saya ikuti bicara abang. Gini bang, yang mencabut nyawa Yesus waktu dia disalibkan itu Ibunya, bukan Yesusnya. apa? Ibunya. Marianya gitu. Nah, saya tanya sama ibu, sama bapak, sama abang. Bang, Anda aja belum jawab, balik tanya. Enggak gini, abang. Coba tinggal Anda sebutkan aja siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus gitu. Abang percaya nggak? Abang percaya nggak sama Maria? Sama Maria. Oh, Iya. percaya saya sama ibunya Yesus. Percaya nggak sama Isa? Oh, percaya dong. Nah, jadi yang abang percaya yang mati itu bukannya Isa kan? Bukan. Ataupun Yesus kan? Bukan. Abang percaya yang mati siapa? Yudas atau Oh, tidak disebutkan di Al-Quran. Oke, tidak disebutkan. Tidak disebutkan, namanya nggak disebutkan. Kenapa tadi abang bilang Yesus itu dia yang mati itu? Kenapa abang bilang yang mati Yesus? Siapa yang bilang mati Yesus? Nggak nyambung. Bang, yang saya tanya siapa mencabut nyawa ibunya Yesus? Siapa yang mati Yesus? Apa? Kalau enggak. Coba abang bisa diskusikan nyambung dulu. Ketika saya bertanya, ya, Boleh. abang jawab dulu gitu. Kok jawabannya ngalor ngidul? Boleh. Saya jawabnya gini. Abang dengan pertanyaan saya ini jawabannya. Abang tak paham nggak Tritunggal dulu? Bang, saya bukan bahas Tritunggal. Paham nggak? Nanti kita bahas Tritunggal. Saya bertanya dulu kepada Anda, siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus? Ngapain bahas Tritunggal? Karena gini bang. Ya, nanti abang gini bahasanya gini, yang mencabutnya si anaknya. Masa si anaknya yang mencabut anaknya, yang mencabut nyawa mamanya? Kan gitu bahasamu nanti. Ya bang kan? Lah terus kalau bukan anaknya siapa? Makanya saya bilang. Siapa? Paham nggak Tritunggal dulu? Jangan gini bang. Abang tahu gini. Nah, aku bukan mengajarin abang, tapi harus paham cara pemikiran itu nggak kayak gitu. Sedangkan aku orang awam, berpikirnya aja pun nggak kayak abang lemahnya gitu loh. Baik. Gini. Kalau gitu, kalau Anda paham Tritunggal, kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Sekarang saya jawab. Oke. Tritunggal gini. 3 tapi 1. 3 tapi 1. Kapan Yesus ngajarin gitu? Saya jawab lagi. Nah, 3 tapi 1. Gini. Kapan Yesus ngajarin itu? Gini, dia nggak langsung bahwasanya Tuhan itu tidak akan mungkin dia bilang aku adalah Tuhan. Kecil kali suaranya bang. Aduh. Suara udah kecil, lepas pula dari pertanyaan. Kayak gimana? Gak ada yang lepas. Ya udah, Anda sebutkan siapa yang yang mencabut nyawa ibunya Yesus gitu. Gampang. Gini, sama gini. Sekarang saya tanya. Loh, Anda jawab belum mau nanya. Tadi saya tawarin di depan apakah Anda mau bertanya. Katanya silahkan saya yang nanya. Sekarang saya tanya, siapa yang mencabut ibunya Yesus? Nyawa ibu Yesus siapa? Malah balik nanya. Oke. Saya bertanya berarti saya nggak tahu. Anda jelaskanlah ya siapa? Apakah Edis Titi yang cabut nyawa ibu Yesus gitu? Saya gini bang.
saya gini bang, kita coba jelas berpikirnya ini harus tenang juga kan, jangan pula kayak gini, jangan gitu. Aku tenang aja, saya tenang juga itu berbicara gini. Yang mencabut nyawa Yesus itu, nyawa Bunda Maria, kan Bunda Maria, itu kita nggak berani bilang contohnya, ya saya tidak berani. Bahwasanya kalau nggak paham kau nanti abang, ya aku orang Batak bang kan, ya aku bilangnya gini bang. Nah, Syukron Bang Opik. nah, ya aku bilangnya aku lah gitu orang, boleh bahasanya gitu saya kami di sini. Nggak bisa bilang saya ini agak janggal gitu loh. Tapi bahasa saya itu memang kasar tapi ya bukan jadi kasar bahasa itu ya gitu. Tapi gini bang, lebih luas aku berbicara gini bang kan. Ya paham dulu lah Tritunggal itu. Aduh, saya nggak bahas Tritunggal Bang. Ya, tapi Anda bawa gini, kalau Anda bawa saya ke Tritunggal, nanti yang saya minta siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus. Aduh. makanya saya Dari tadi kesana kemari gitu loh. makanya saya bilang bang, abang itu nggak paham Tritunggalnya dulu. Ya makanya kita nanti bahas Tritunggal. Setelah ada jawaban siapa yang mencabut ibunya Yesus. Kalau hanya Yesusnya ya nanti abang bilang nanti gini tuh bang. Hah? Berarti yang mencabut bukan Yesus. Kayak mana? Yang mencabut nyawa ibunya bukan Yesus. Dia di masa sekarang saya oke, saya tanyakan gini bang. Ya tanya lagi kan. Aduh. Gini bang. Bang, Anda itu bisa diskusi atau enggak? Jawab dulu satu pertanyaan, silahkan Anda balik nanya. Bukan saya nanya, Anda balik tanya langsung tanpa jawaban. Gimana sih? Bisa. Makanya Anda jawab dulu pertanyaan saya, karena tadi saya diizinkan oleh Anda untuk nanya. Dijawab dulu, nanti kita bahas yang lain-lain. Siapa yang mencabut nyawa Ibu Yesus gitu? Kok ribet kali gitu loh. Paham. Abang yang kurang paham. Sekarang saya tanya, setelah Kan nanya lagi, aduh, jawabannya mana? Dijawab dulu baru nanya, kan paham dah? Aduh, ada. Gimana teman-teman? Dijawab dulu baru Anda nanya balik. Gimana sih abang ini? gini, bisa, itu jelas, ini jelas. Tapi coba dibawa ya pikiran kita ya, yang jelas ya, logika yang jelas. Maunya kita ini maju gitu loh. Gini, sekarang saya bilang gini, waktu Yesus meninggal ataupun waktu Yesus disalibkan, Maria apakah mati? Bang, saya nggak bahas penyalipan Yesus, enggak. Kemana sih Anda itu jawabannya? Yang saya tanya itu siapa mencabut nyawa Ibu Yesus? Bukan Yesus saat meninggal, saat disalib. Apa? Yang saya tanya siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus? Makanya saya bilang, Tritunggal itu harus paham Anda dulu, abang ya. Nggak ada juga saya bahas Tritunggal, gimana sih? Yang mencabut nyawanya Maria itu Allah sendiri. Allah, nah gitu dong yang jelas. Ya? Oke, ada lagi pertanyaan. Oke, terus, nah Anda mau nanya, kalaunya Allah kan nanti saya tanggapi. Anda tadi mau nanya apa? Silakan. Abang paham nggak yang saya bilang Allah itu siapa? Allah bukan Yesus. Allah itu penguasa. Oke, penguasa. Sekarang saya tanya, Allah yang mana yang Anda katakan? Allah yang bukan jadi manusia. Allah itu nggak pernah jadi manusia. Saya tanya. Tanya pula 3 kali dah. Terus. Oke, boleh. Terus. Ada pertanyaan yang saya bilang Allah yang mana? Ada pertanyaan. Nanti jangan nanti saya. Ya iya, saya jawab kan Allah yang tidak pernah jadi manusia, yang mencabut nyawa Maria, yang berkuasa. Itu menurut kepercayaan Anda? Bukan kepercayaan saya, kitab Anda. Makanya nih siapa itu Allah ya? Baca nih baca. Saya tunjukkan dulu sama Anda. Mana? Bikin. Aduh. Bikin. Nih. Ya. Allah itu nggak pernah jadi manusia. Tunjukkan sama saya. Katanya kepercayaan saya itu di kitab Anda tertulis nih. Tunjukkan sama saya. Apa dibilang dia? Nih ya. Apa dibilang dia? Dibaca. Bacain. Apa dibilang dia? Nih, bacain. Mana?
Allah bukanlah manusia. Hmm. Paham nggak itu bahasa? Oke, Allah bukan manusia, oke? Itu Ya paham, saya bukan manusia dia. Udah. paham nggak? Makanya saya Ya paham, bukan manusia dia. paham nggak Tritunggal tadi? Kan dia bukan manusia, bukan anak manusia, oke? Saya sendiri bang, orang awam bisa mengartikan bahasa. Bang, ini tertulis di kitab Anda, ya. Nggak perlu Anda ngotot Oke, lanjut, kitab lanjut. Anda sendiri. Oke, lanjut lagi bang, lanjut lagi. Oke, terus Sehingga bukan anak manusia sehingga ia menyesal. di mana ini tertulis ini? Nih, bilangan 23:19. Oke, ya bang Ya. Oke, Oke. lanjut. Masakan Lanjut lagi. ia berfirman Ia berfirman tidak. dan tidak melakukannya. Oke? Balik lagi bang. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, Ini sekarang poinnya. Allah tuh bukan manusia, nggak ada Tritunggal. itu nyata itu. Itu nyata. Nggak ada paham Tritunggal. Allah itu nggak jadi manusia, enggak. Nggak paham sih. Pasti paham. Oke. Terus Sekarang gini aja bang, versi abang itu cara berpikirnya ini gini bang. bukan versi saya tertulis di kitab Anda. Gimana sih, Bang? Ya, sama itu kayak hadis Bu, abang itu menurut- sekali lagi Anda garis bawahi. Ya, yang saya bawakan itu bukan versi saya, tapi versi kitab Abang. Oke? cara berpikir abang itu yang salah di sini. Bukan cara berpikir saya membacakan yang tertulis di kitab Anda. Gimana sih? Saya bilang Allah itu bukan manusia, itu tulisannya di kitab Anda. Lalu Anda mau bantah kitab Anda gitu? Ya terserah. Gimana sih, Bang? Ya. Tidak. Yang salah berpikir itu Anda. Anda melawan yang tertulis. Salah pemikiran Anda. Boleh. Kita nggak boleh beli. Saya tidak boleh beli di situ. Mengartikan itu gini aja bang. Kecil suaranya kecil pula. Iya, simpel aja yang mengartikan bahasa itu. Udah, yang menyesal itu Anda, tidak mengaku dia itu Tuhan. Yang menyesal itu Allah. Garuk-garuk kan? Iya, garuk-garuk saya. Dari tadi Anda mau melawan yang tertulis masalahnya. Karena memang nggak dapat duit. Gini, kalau saya sampai garuk-garuk ini, Bang, artinya lawan debat saya ini udah nggak ngerti-ngerti dari tadi gitu. Apa ya? Makanya saya bilang, saya pasti Yang menyesal ini saya kasih tahu, yang menyesal itu adalah Allah. Ya. Udah. Allah itu siapa? Allah itu bukan manusia. Allah itu siapa? Yang menyesal Allah itu Tuhan semesta alam, bukan manusia. itu yang menyesal Anda bilang. Kenapa? Itu yang menyesal Anda bilang. Lah, dia bukan manusia sehingga dia menyesal. Enggak mungkin jadi manusia dia. Abang tadi bilang yang menyesal itu Allah. Iya, yang menyesal itu Allah. Mau Anda saya sampaikan lagi ayatnya. Anda berpikir tuh. Ada. Segitunya lah pikiran yang lemah gitu loh. Lemah. Ya ini tertulis di kitab Anda. Begitu lemah pemikiran Anda gitu. Anda sendiri bilang yang bukan kepercayaan Anda bilang Allah. Nih baca kitab kau. Ya, begitu lemahnya pemikiran kamu gitu. Ya, yang menyesal itu Tuhan tertulis di kitab kau pula. Nih. Apalagi tuh bang? Boleh. Nih ya, nih bentar. Saya kasih tahu sama Anda. Boleh bang. Saya kasih tahu sama Anda nih. Coba pakai hati ya berbicaranya ya. Bukan pakai pikiran, pakai hati. Jangan pakai Bentar ya. nanti pikiran Anda mata itu Bukan pikiran saya tertulis di kitab Anda. karena gini tertulis itu bang. Mata itu Ya, nih tertulis mata nih. mata itu melambangkan pikiran. Nih apa nih? Hah? Itu tulisan. Ya, bacaannya. Oh bacaannya gitulah bang. Itu kan enak gitu sambil lucu-lucuan nggak pasar. Yang menyesal siapa nih? Maka Yang menyesal siapa? apa itu? Di mana itu? Dibilang apa itu? Ya baca. Tuh saya gedein. Yang menyesal siapa? Di kejadian. Hmm? Itu kejadiannya, kejadian namanya 6. Iya, kejadian 6 nomor 6. Yang menyesal siapa? Maka menyesal.
tanda kutip, tanda D, Pak Jupri, syukron ya. Syukron jazakallah. Tuhan. Siapa yang menyesal? Tenang dulu. Ah, Anda percaya nggak Tuhan? apa pula? Saya minta bacain siapa yang menyesal. Apa yang saya percaya? Saya menyesal. Yang saya percaya yang tertulis di Quran saya. Ini kitab Anda. Ini tulisan kitab Anda. Anda mau lawan lagi ini? Nanti gini Bang. Ah, Nanti selain saya baca juga lagi. Ya, maka menyesal lah. hilang suaranya. Gimana sih hilang suara Anda? Hilang, nggak ada. Maka menyesal lah. Tuhan di situ. Ya, yang menyesal siapa? Tuhan kan? Udah, tunggu. Lihat sampai lagi Bang. Tuh, Lihat, lanjut lagi Bang. Nanti Lanjut. saya baca. bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Udah? dan Hal Ah. itu dan hal itu memulihkan, memilukan. Ah. Oke. Gara-gara ciptain manusia Tuhan Anda menyesal, pilu hatinya. Gimana ceritanya? Oke, boleh saya Menyesal dia ciptain manusia, menyesal Tuhan Anda ciptain manusia, terus pilu hatinya. boleh saya jelaskan? Tuh. Boleh saya jelaskan? Saya hanya menunjukkan Boleh bahwa Anda mau boleh ngokokkan saya sama saya tadi katanya Tuhan menyesal. Iya, Tuhan yang menyesal kata saya. Boleh saya jelaskan? Silakan Anda tanggapi, Pak Jupri, syukronnya. Sekarang saya bilang sama Anda, Bang, Abang berbuat dosa. Sekarang saya bilang, udah, Anda berbuat dosa. Orang tua kita itu Tuhan yang kita lihat. Itu benar enggak? Apa? Saya berbuat dosa, saya yang tanggung lah. Tapi orang tua, kayak mana? Nggak ada orang tua saya yang tanggung. Saya nggak bilang tanggung. Saya tidak Terus? bilang menanggung. Saya tidak bilang Anda yang ngatur orang tua dan anak. Terus? Saya mau tanya. Hah? Gini, orang tua Anda, ya, Bang ya, Hah? orang tua Anda melihat Anda berdosa ataupun mencuri, menyesal enggak nih? Orang tua saya? Enggak. Orang tua saya pasti nyuruh tanggung jawab kau. Yang menyesal itu saya karena saya mencuri, bikin dosa, saya yang nyesal. Ngapain urusannya dengan orang tua saya? Nggak nyambung kan? Aduh, gimana sih cara berpikir Anda? Orang tua kita itu paling menasehati terus menyuruh bertanggung jawab. Kau mencuri, sesali kerjaan kau. Kerjaan kau itu nggak benar, pertanggungjawabkan, ya, kayak gitu. Yang menyesal itu saya, bukan orang tua saya. Kita berbicara pakai hati, jangan pakai pikiran. Kalau hanya pikiranmu kau bawa, kau percaya Bang? Pikiranmu itu hanya pikiran. Nggak ada orang. Kalau saya yang mencuri, nggak ada orang tua saya menyesal. Saya yang menyesal pasti. Percaya kau itu Bang? Itu pikiranmu itu Bang sekarang ini. Bukan pikiran saya, itu logis gitu loh. Masa coba tanya tuh sama penonton, ya penonton mencuri, apakah orang lain yang menyesal? Adalah. Kita gak usah Dasar, bicara sama ya. penonton. Kita gak usah bicara sama penonton. Ya udah, kalau Anda mau tahu jawaban saya, kalau saya mencuri, apakah orang tua saya menyesal? Jawabannya orang tua saya tidak menyesal. Orang tua saya pasti menasehati dan menyuruh tanggung jawab. Yang menyesal itu saya karena saya melakukan pencurian. Aduh. Pasti yang menyadari kesalahan itu saya. Waduh, iya ya, saya salah tuh Di sini mencuri aja, ya. Bang. Menyesalnya saya gitu, bukan orang tua saya. Bang, kualitas pikiranmu Bang sama pikiran aku. Anda kualitas pikiran Anda kayak gimana sih? Saya bilang Coba Anda kalau Anda yang mencuri, Anda yang mencuri abang ya. sendiri, Yang abang masuk sendiri, penjara abang siapa? sendiri. Yang masuk penjara siapa coba? Ya. Anda atau orang tua Anda? Oke. Yang sekarang gini, menyesal nggak Abang? Apanya? Menyesal nggak kalau kayak gitu perbuatan Abang? Oh, kalau saya mencuri, saya menyesal, saya sendiri. Perbuatan, tapi orang tua Abang menyesal nggak perbuatan? Enggak, ngapain dia menyesal? Bukan dia yang melakukan, bukan orang tua saya yang melakukan, ngapain dia yang menyesal? Makanya saya bilang Bang. Udah nyambung gitu, kualitas berpikir Anda ini bingung saya Bang. Ya.
Masa perbaikilah cara berpikir ya. Seseorang Bisa yang disayangkan. melakukan Bisa kejahatan disayangkan. maka dia akan menyesal dari Bisa pelakunya, disayangkan. bukan orang Bisa. lain gitu. Aduh. Orang tua abang nggak menyesal lihat. Enggak menyesal, enggak menyesal. Ah, Senang aja. kenapa? Senang aja dia. Loh, pasti dia nasihati saya. Yusuf, kamu itu salah. Tanggung jawab kamu. Salah nggak dia itu bang? Enggak, gimana sih? Nggak kayak gitu. Lihat. Enggak ada orang tua saya menyesal kalau saya mencuri. Apakah orang tua saya menyesal? Jawabannya tidak. Beliau menasehati dan menyuruh bertanggung jawab. Ah, pasti beliau nasihati, sesali perbuatanmu salah. Saya yang menyesal. Orang tua Anda tidak menyesal. Enggak, ngapain beliau bukan berbuat? Bisa punya Gimana anak sih? seperti Anda. Bisa punya anak seperti Anda. Beliau tidak berbuat, tidak ada hubungannya menyesal atau tidak gitu. Anda mencuri, Anda pencuri anaknya. Orang tuanya tidak menyesal. Enggak lah, tetap dia sayang saya gitu sebagai anaknya. Kalau sayang tetap sayang, tapi Ya menyesal. iya, enggak ada dia menyesal. Aduh. Anda dengan perbuatan Anda, dia Kalau perbuatan saya, orang tua saya tidak menyesal. Saya yang menyesali. Gimana sih? Aduh. adalah terserah. Kagak usah jauh-jauh. Anda mencuri, Anda yang dipenjara. Gitu aja. Orang tua, Apakah orang tua Anda ikut di penjara? Jawabannya tidak. Pakai ini, ya. ya pakai ini ya, pakai ini bang ya. Pakai ini. Kalau Anda mencuri, Anda yang sesali, Anda yang tanggung jawab, Anda yang dipenjara. Bukan orang tua Anda yang menyesali atau masuk ikut penjara. Aduh. Saya jawab. Orang tua Anda pakai ini ya, pakai ini ya. Orang tua Ya. Anda memang tidak dipenjara. Ah, terus? Tidak dipenjara dengan Betul. sesuatu duniawi. Betul. Secara perasaan orang tua Anda itu dipenjara. Penjara apa? Dilihat orang lain, dua memalukan Anda. Itu artinya bukan pidana. Gimana sih? Saya yang mencuri, saya yang dipidana, saya yang menyesali, bukan orang tua saya. Hah? Gimana sih pakai ini? Ya, Anda mencuri, orang tua Anda gitu yang dihukum. Hah? Saya bilang ini Gimana sih? Aduh. Makanya sama tadi ya. Saya bilang Tuhan Anda menyesal karena menciptakan manusia. Dia yang menyesal, yang menciptakan. Bukan ibunya Tuhan yang menyesal. intinya bang. Aduh. Pemikiran abang cuma sampai situ. Saya sanggupnya ya. Lihatnya gitu, nilainya gitu. Kecil bang suaramu. Sama gini bang, sama gini. Ingat kalau abang lihat yang orang Parisi, yang Yesus minta Apa pula air minum. ke Parisi Dengar saya nggak dulu, bahas dengar. Parisi ah. Biar saya bikin perumpamaan sama abang yang lebih jelas. Orang Parisi bilang begini, dari mana jalan ceritanya? Apanya? Nah, Jalan cerita apa? kamu orang Israel. Sedangkan saya sekarang orang Parisi. Terus? Dia minta air minum. Sementara air minum yang diberikan Yesus samamu kehidupan. Udah gini, datang orang Parisi itu bilang gini, dari mana jalannya ceritanya Anda bisa memberikan saya air minum bahkan kehidupan? Dia nggak mampu, dia nggak tahu bahwasanya yang diberikan dia itu maksudnya yang Itu nggak baik. jelas bang. Iya, pasti. Beda perbuatan. Yang di sini Tuhan menyesal menciptakan manusia. Lalu Anda mau larikan ke saya. Saya mencuri, apakah orang tua saya menyesal? Jawabannya tidak. Pola pikir Anda membingungkan bang. Benerin dulu cara berpikir Anda tuh ya. Turunin moderator kan kau ya. Udah 3 kali, karena apa nggak bisa kita ulang 3 kali ya teman-teman di TikTok ini kena pelanggaran dia kalau diulang-ulang 3 kali kan gitu ya. Makanya kalau Anda yang mencuri, orang tua Anda nggak ikut menyesal. Paling orang tua Anda menasehati Anda dan menyuruh Anda bertanggung jawab atas perbuatan Anda. Yang menyesal siapa? Saya sendiri yang menyesal karena perbuatan saya salah. Gimana sih pakai ini ya. Ini dipakai gitu loh. Jangan terlalu banyak ikut edis. Aduh, iya teman-teman semuanya. Udah dibilang jangan konslet kayak gitu. Bentar teman-teman, saya tutup mic dulu nih yang satunya. Ya. Oke, error. Bentar teman-teman. Double kah suaranya? Bentar ya.
Oke, setuju nggak? Pasti ya teman-teman. Pasti kayak gitu. Yang menyesal saya sendiri karena perbuatan saya. Apa hubungannya dengan orang tua saya?